Menarik sih, gue pas baca judul YouTube-nya Ustadz Danu ya, eh, kaku dan keras hati bisa membunuh keluargamu gitu kan. Ya gue setuju. Jadi kalau kita kaku, keras hati berarti kita masih narsisistik. Kita kaku dan keras hati karena apa? Kita punya trauma, ya kan? Balik lagi kan, trauma, ya kan? Apalagi cowok, ya kan? Sebagai kepala keluarga, bebannya berat, harus bisa menafkahi, tapi bekerja pun persaingannya juga ketat, ya kan? Kalau usaha sendiri juga kayak lebih gambling lagi kan, lebih berjudi lagi, untung atau rugi kan kita nggak ada yang tahu ya, gitu. Jadi emang tekanan untuk cowok ini lebih berat sebenarnya, secara nggak cuma secara fisik ya, secara kejiwaan ya, secara batin. Terus tadi gue punya pemikiran apa ya? Iya, jadi kalau bisa cowok tuh mulai pakai pola pikir yang fleksibel. Kadang ada kan ungkapan bahwa cowok tuh kalau nggak kaku dan nggak keras hati itu lemah gitu kan. Ya itu kalau cowok toksik ya begitu pemikirannya. Nggak, lo tuh jadilah apa adanya gitu. Lo jangan membangun benteng lagi sebagai cowok. Justru cewek ini kayak nggak akan ngerendahin kok cowok-cowok yang lebih terbuka, lebih ekspresif dalam mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan pendapatnya sendiri gitu kan. Cewek lebih menghargai itu daripada cowok itu kaku banget gitu. Oke, boleh lo kaku, tegas ya, bukan kaku, tegas, asertif ya, jelas gitu. Lo mau apa, lo mau kemana, lo butuhnya apa gitu kan. Tapi juga lo terbuka dengan pendapat yang berbeda gitu, bukan yang kaku dan keras hati, karena memang ini akan mempengaruhi hubungan terhadap keluarga, terhadap pasangan gitu kan. Hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan orang-orang sekitar lo, dengan teman kerja segala macam. Makin lo kaku dan keras hati, makin lo kejam dan kasar. Nah, ini yang perlu dihindari. Mungkin itu dulu. Oke, jadi um, ya, mungkin biasanya tipe judging ya kalau di MBTI itu, yang suka kaku dan keras hati karena kan strict ya orangnya ya. Apa namanya ya, saklek gitu kan. Nah, kenapa juga seseorang bisa kaku dan keras hati? Mungkin waktu kecilnya suka diledek, jadi kalau misalnya mau ngomong tuh kayak dicemooh gitu loh, lo nggak gini, nggak dianggap serius gitu kan. Terus juga mungkin pernah ketemu teman-teman yang jahat ya kan, mengkhianati dari belakang tanpa sepengetahuan dia. Terus juga mungkin apa sih namanya, ya itu suka jadi bahan ledekan lah, apapun gitu kan. Terus suka dibanding-bandingkan dengan orang lain, mungkin saudara kandungnya, mungkin saudara sepupunya, atau yang lainnya, teman-temannya yang lebih pintar, yang lebih sukses gitu kan. Jadi kegagalan juga ya, itu juga mempengaruhi dia. Kenapa seseorang bisa jadi kaku dan keras hati? Makanya itu semua tumpukan trauma, dan itu perlu diselesaikan. Artinya apa? Pola pikirnya perlu diperbaiki gitu loh. Dan ini susah untuk mengajak orang-orang yang kaku dan keras hati untuk healing, untuk mengubah pola pikir ini tuh susah, karena seumur hidup mereka sudah seperti itu ya kan. Tempaan hidup mereka sudah luar biasa, makanya akhirnya mereka cenderung dingin, kaku, dan juga keras hati gitu. Jadi kalau misalnya lo bisa, ya udah, dimulai dari diri lo sendiri. Kalau lo sadar bahwa lo tuh kaku dan keras hati, mulailah untuk belajar soal healing gitu. Apa sih yang perlu gue perbaiki dari diri gue, apa yang perlu gue perbaiki dari pola pikir gue, supaya yang tadinya toksik terus menjadi sehat, supaya yang tadinya gue tuh kayak nggak pedulian sama orang, keras hati, gue pengennya maunya gue bener gitu kan, ego gue kenceng, menjadi orang yang jauh lebih fleksibel, jauh lebih demokratis, jauh lebih penyabar dan penyayang, jauh lebih apa ya, rajin memaafkan tapi juga rajin melepaskan gitu. Jangan lagi lo berurusan sama orang-orang yang juga bikin lo terpancing untuk menjadi kaku dan keras hati gitu.
Itu sih sebenarnya, lo lebih selektif lah memilih teman. Pilihlah teman-teman yang memang bisa membuka pikiran lo, bisa membuka perasaan lo, bisa membuka keberanian lo untuk jadi diri sendiri yang baik, yang sehat. Itu aja sih sebenarnya. Cuman emang kita nggak bisa ya, nggak bisa ngatur, enggak gini, kita cuma bisa ngarahin, ngasih petunjuk, terserah dia mau ngikutin petunjuk itu apa enggak gitu kan. Nah itu tantangannya. Mudah-mudahan sih cowok-cowok nih bakal lebih terbuka lah, tidak lagi bersikap kaku dan keras hati, karena nanti merugikan hubungannya dengan siapapun, terutama dengan pasangannya. Ya, pasangannya akan merasa ketakutan, anak-anaknya akan merasa berjarak dengan bapaknya misalnya. Terus kalau sudah berjarak pasti hubungannya toksik, dan ini akan mencemari persepsi mereka tentang hubungan. Itu mereka akan berpikir bahwa semua orang akan berlaku seperti bapak mereka, dan mereka akan menerima itu, padahal sebenarnya itu nggak boleh diterima, nggak boleh dimaklumi, itu perlu disembuhkan gitu. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan semuanya bisa healing, terutama kaum cowok, dan belajar dari guru-guru yang cowok juga lah ya, yang jauh lebih yang jauh lebih empatis, yang empatinya memang besar dibandingkan dengan orang kebanyakan gitu. Bergurunya sama yang benar, jangan sama yang egonya gede juga, bahaya. Karena nanti lo bukan ditambah bener malah tambah salah gitu. Itu yang perlu dijaga. Oke? Mudah-mudahan lo dapat hubungan sehat dengan siapapun, terutama dengan pasangan dan anak-anak lo kelak. Oke? Makasih ya.